Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam ini saya Zubair Abahullah dapat menemani Anda dan keluarga tercinta dalam program konsultasi online COVID-19 HSI Peduli. Alhamdulillah, layanan konsultasi online yang semula hanya dilakukan melalui chat WhatsApp, kini semakin dipermudah dengan layanan melalui Zoom. Sehingga diharapkan penanya bisa langsung berkonsultasi secara online. Sebagai informasi, jadwal konsultasi melalui Zoom ini dilakukan 2 kali dalam sepekan, yaitu jadwal berikutnya adalah hari Sabtu pagi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa kita lihat jadwalnya pada layar monitor. Jadwal konsultasi room selengkapnya dapat dilihat pada link dokter.hsi.id. Ya, bisa dilihat. Malam ini telah hadir bersama kita seorang dokter spesialis telinga, hidung, tengkorak, kepala, dan leher. Beliau adalah Dr. Roni Zanuardi, SP, THT, KL. Beliau berusia 38 tahun, domisili Pangkal Pinang, Provinsi Babel. Status menikah dengan anak 1 laki-laki. Tempat praktik beliau berpraktek di Siloam Hospital Bangka. Kegiatan saat ini beliau adalah Ketua PCR Swab SARS-CoV-2 Siloam Hospital Bangka dan anggota penanganan COVID-19 Siloam Hospital Bangka. Hobi beliau, nah ini cukup menarik nih, futsal dan basket. Publikasi beliau adalah hubungan gangguan dengar akibat bising pada pendengaran PLDS Jurnal UNB RAH 2015. Korelasi beliau adalah IgA, EA, Epstein-Barr virus with risk factors on nasopharyngeal carcinoma tipe 3 UNP 2020. Kita bisa lihat ya. Langsung aja. Bisa saya sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Alhamdulillah. Zubair juga sehat, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah, Ustaz. Dokter. Alhamdulillah ya, dok ya. Ini undangan kita yang kedua ya, dok ya? Ya, sudah yang kedua. Masya Ya, Allah. betul. Pekan lalu kita juga bahas mengenai anosmia atau gejala penanganan pengobatan ya, dokter ya? Ya, nah betul. tentunya gejala COVID ini tidak hanya anosmia saja ya, dok ya. Banyak keluhan-keluhan lainnya yang berhubungan dengan THT sebagai gejala COVID. Mungkin ada sedikit pembuka dari dokter secara singkat sebagai pemahaman untuk kita semua mengenai keluhan THT, apa saja yang sering muncul pada penderita COVID dan mungkin bagaimana cara penanganannya yang tepat. Tafadhol, masyukuro, dokter. Bismillah. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim HSI Peduli yang sampai saat ini masih tetap ya berbagi kepada kita sesama saudari-saudari Muslim kita semua. Terima kasih kepada Mas Zubair sebagai moderator dan tim HSI Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim, serta kita sholat kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Baik, pada hari ini izinkan saya berbagi kepada teman-teman semua, saudari dan saudari Muslim Ana yang mendengarkan, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Hari ini Ana berbagi pengalaman, berbagi cerita seputar gejala COVID, khususnya di bidang THT. Sudah bisa mulai screen share mungkin? Ya, bismillah. Baik,
teman-teman sekalian, saudara-saudari Muslim Ana yang dimuliakan Allah, semoga insya Allah gejala yang mungkin terjadi pada COVID yang berhubungan dengan THT atau adalah rinitis. Rinitis ini didefinisikan sebagai segala sesuatu bentuk inflamasi atau peradangan pada bagian hidung. Bisa jadi itu nasal block, atau hidung tersumbat, atau hidung mampet, atau hidung buntu yang biasa kita. Atau hidung itu beringus, berair, ya. Atau kadang-kadang nyeri di bagian dalam hidung. Jadi kadang-kadang pasien-pasien COVID ini mengatakan bahwa nyeri di bagian dalam hidung. Lalu juga kita harus perlu perhatian bahwa seseorang yang mempunyai riwayat alergi atau riwayat sinusitis, kalau misalnya sinusitisnya sudah berlalu lama, misalnya 5-10 tahun, ini kalau misalnya punya keluhan misalnya nyeri pada hidung, terus tiba-tiba hidungnya berengus atau hidungnya buntu, bahkan bisa disertai dengan keluhan anosmia atau kehilangan penghidu seluruhnya atau total, atau hiposmia atau sebagian, maka itu termasuk kepada gejala-gejala yang mungkin terjadi pada COVID. Lalu ada faringitis. Faringitis itu bisa jadi batuknya batuk kering, terus rasa mengganjal atau nyeri pada bagian tenggorokan. Lalu kadang ada juga pasien-pasien yang mengeluhkan itu berdahak di belakang tenggorokannya, jadi suka berdaham untuk mengeluarkan dahak tenggorokannya, seperti itu. Slide. Nah, ini kalau misalnya terjadi anosmia atau hiposmia, ya, kalau misalnya terjadi anosmia atau hiposmia pada pasien-pasien COVID, biasanya tata laksananya nasal irigasi yang paling umum, dan biasanya hilang atau membaik dalam 3 pekan. Ya. Lalu bisa juga digunakan steroid topikal atau semprotan hidung yang isinya adalah itu obatan. Tapi yang biasa bisa kita kerjakan di rumah dan itu dan aplikasinya gampang, itu adalah nasal irigasi. Lalu juga bisa kita lakukan sniff terapi. Sniff terapi itu adalah dengan cara mengelompokkan bau-bauan, ya, misalnya kopi, teh, alkohol, misalnya coklat, atau kulit jeruk, atau misalnya bawang. Itu kita bisa kelompokkan bau-bauan tersebut, nanti untuk bisa kita melakukan sniff terapi atau rehabilitasi penghidu. Lalu kita bisa gunakan vitamin juga, rekomendasi di sini adalah vitamin D3. Lalu kalau misalnya kita sudah terkena gejala keluhan COVID, misalnya anosmia atau hiposmia, kalau sudah menetap lebih dari 3 pekan, sebaiknya kita periksakan ke dokter THT. Lalu kalau misalnya di bagian daerah tenggorokan, misalnya terasa nyeri atau mengganjal, kalau misalnya nyeri kita bisa berikan obat nyeri. Kalau misalnya jika terasa mengganjal atau berdahak lengket sehingga sering berdaham atau misalnya batuk kering, coba kita bedakan, karena keluhan yang seperti ini juga berkorelasi dengan sakit yang namanya LPR, yaitu laryngopharyngeal reflux, yaitu orang yang sudah mengalami GERD atau sakit lambung yang sudah menahun, itu bisa sampai ke belakang tenggorokan, sehingga akan timbul keluhan rasa mengganjal, terus ada dahak yang lengket di belakang tenggorokan, jadi sering berdaham atau batuk kering. Namun kita juga tidak menapis bahwa ini juga bisa disebabkan oleh pasien COVID. Pasien COVID ya bisa terjadi gara-gara memang karena respon dari tubuhnya sendiri, atau seseorang tersebut yang mempunyai cemas yang berlebihan. Nah, kalau misalnya cemas yang berlebihan, itu akan timbul respon seperti ini. Jadi nanti misalnya pasiennya mengatakan jantungnya debar-debar, rasa nggak bisa nafas, terus datang ke unit gawat darurat, ternyata setelah ditensi dan segala macamnya hasilnya normal, itu sangat erat kaitannya ini adalah dari kecemasan yang berlebihan tersebut. Lalu buat teman-teman yang di rumah, kalau misal punya saturasi oksigen, sebaiknya ya dites dulu. Jadi jangan sampai teman-teman overdiagnose. Jadi udah mengatakan, waduh ini gara-gara COVID saya nggak bisa bernafas, saya nggak bisa jadi jantungnya berdebar-debar. Tapi coba dulu pakai pasang saturasi. Kalau misalnya saturasinya di atas 92, ya itu berarti itu adalah kemungkinan besar ada tuh gangguan cemas yang terlalu berlebihan.
Lalu tata laksana kalau misalnya untuk misalnya kita sudah punya keluhan seperti ini, yang paling utama itu adalah hindari stres. Ingat, stres itu tuh mengaktifkan saraf simpatis. Kalau saraf simpatis itu tuh dominan, maka akan muncul keluhan-keluhan yang simpatisnya akan lebih dominan. Contoh misalnya jantungnya berdebar, terus keringatan yang berlebihan. Nah, itu contoh-contoh dari stres yang berlebihan. Lalu atur juga pola makan, lalu cukup istirahat. Selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya untuk masalah dari hidung, itu tuh bisa dilakukan nasal irigasi, bisa pakai NaCl 0,9%, itu dilakukan pencucian ke hidungnya lebih kurang 3 kali atau 4 kali sehari, banyaknya lebih kurang 50-100 cc. Lalu untuk obat yang hidungnya yang bisa kita peroleh, itu ada di apotek, ada di antaranya cetirizine, dan ada obat-obatan lainnya. Lalu kalau misalnya sudah muncul gejala LPR yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman bisa mengkonsumsi obat lambung. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah namanya lansoprazol. Next. Ya, paling sekian pengantar dari saya. Berikut saya sudah sampaikan yang sering-sering terjadi keluhan THT yang berkaitan dengan COVID-19. Berharap informasi ini teman-teman bisa semua jadi pion setidaknya untuk diri sendiri, jadi mawas untuk diri sendiri agar kita tidak menularkan kepada orang banyak. Kalau misalnya sudah yang saya jelaskan tadi, yang Anda jelaskan tadi, terdapat keluhan pada diri sendiri atau orang lain atau kerabat, harap segera datang ke fasilitas kesehatan. Oh, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan nih, dokter. Masya Allah, efeknya berpengaruh besar juga ya ke khususnya THT ini ya, Dok ya? Iya, saluran nafas soalnya ya. Iya, betul-betul, Masya Allah. Ya, alhamdulillah udah ada pertanyaan dari pendengar di HIC Peduli ini. Anda bacakan ya, Dok ya? Baik, apa ya. dong? Baik, dari ART 1822225 atas nama Widya Tiningsih ya. Beliau bertanya seperti ini, Dok. Semenjak pasca COVID-19 kemarin, hidung makin sering mandek, kayak ada numpuk, ingus atau gitu ya. Saya ada sinusitis dan vertigo. Cium bau-bauan aman, tapi kayaknya mandek gitu di pangkal hidung. Jadi kayak ada yang menghalangi buat nafas. Nah, ini gimana nih, Dok? Baik. Ya, baik. Bismillah. Terima kasih. Yang pertama, coba perhatikan dulu, kalau misalnya punya riwayat sinus, perhatikan dulu gejalanya 7 hari sampai 14 hari ke belakang, sebelum kena COVID, maksudnya sebelum kena COVID, apakah memang sering hidungnya bersin, apa sering buntu hidungnya, gejala sinusnya itu sering muncul atau tidak. Kalau yang kedua, kalau misal tidak sering muncul keluhan yang Anda sebutkan tadi, coba analisa punya gejala asam lambung nggak, punya MAH kronis nggak. Karena pada dasarnya asam lambung yang naik sampai ke belakang tenggorokan itu juga dapat menjadi faktor risiko timbulnya keluhan sinusitis. Pasien akan bisa mengeluhkan seperti yang disebutkan tadi, hidungnya buntu, berasa ada dahak di belakang hidungnya. Nah, itu bisa dikeluhkan oleh pasien. Jadi bedakan dulu, cari tahu dulu yang dua itu. Kalau misalnya tidak ada, ya terapi obat lambung. Lalu ingat 3J. Balik lagi kita ke Masya Allah, anjuran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ingat 3J, jumlah, jenis, jadwal. Ini untuk masalah orang yang punya sakit MAH kronis yang sudah sampai ke belakang tenggorokan, yaitu jadwal, jenis, jumlah. Oh ya, berkaitan dengan hadis Nabi tadi kan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Pada orang yang punya MAH kronis, punya yang sudah sampai ke LPR, itu harus dipegang kuat sekali bahwa tidak boleh terlalu kenyang.
Nah, itu tuh apa namanya, jadwal jenis jumlah. Nah, itu masuknya ke jumlah, tidak boleh terlalu kenyang. Terus jadwalnya per 6 per 8 jam harus makan. Kebanyakan rata-rata orang tunggu lapar dulu belum makan. Ya, tunggu lapar dulu baru makan. Tapi pada dasarnya tubuh kita ini 6-8 jam itu harus masuk ke dalam pencernaan. Ingat teman-teman bahwa pencernaan kita ini bekerja 24/7. Setiap hari dia bekerja, menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Dan enzim-enzim pencernaan itu butuh sesuatu yang harus diolah. Ya, terus itu apa, jadwal, jumlah, ya. Terus jenisnya harus dibatasi dulu. Misalnya yang berbumbu tajam, misalnya ya seperti merica, terus perasa-perasa itu diganti dulu, perasa-perasa makanan. Ada kan ada kaldu bubuk gitu-gitu, itu dihentikan dulu. Balik dulu ke apa namanya yang sumber alami. Misalnya ada gula, ada garam, ada kunyit, pakainya itu dulu. Jangan pakai yang banyak kandungan monosodiumnya seperti itu. Oh, Masya Allah. Lambung juga berpengaruh ya, dok ya, bisa menghalangi di THT juga, khususnya di hidung ya, dok ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ini ada lagi nih dok, makin pertanyaannya makin spesifik nih dok. Ya. Ana bacakan ya. Dari ART 182 34190 atas nama Sinta Restuti. Dokter, saya dan suami sejak awal Juli kemarin mulai sakit dan tanggal 10 Juli swab tes hasilnya positif. Qadarullah sampai hari ini 18 Agustus suami saya masih sering batuk dan flu. Anosmia dan agreusia juga masih. Tak jarang engap. Saturasi masih normal katanya dok. Antara 96 sampai 99. Masya Allah. Dan sudah hampir 3 minggu ini kesulitan tidur, insomnia malam hari. Riwayat sebelumnya memang kami ada rinitis kronis. Pertanyaannya Kak, apakah insomnia ini terhubung dengan efek COVID? Terus yang kedua, apakah kami masih harus isolasi di rumah? Apakah kami boleh ke dokter THT untuk konsultasi lebih lanjut? Tafadol, masyukuro, dok. Oke, bismillah. Labasa, turun insya Allah. Masya Allah. Turun insya Allah. Sudah melewati masa-masanya, ya, masa-masa serangan COVID, serangan-serangan yang itu sudah terlewati. Masya Allah, kalau dari Ana sarankan, kalau punya rinitis, minum obat-obat rinitisnya. Kalau misalnya ada, ya, misalnya contohnya cetirizine, kalau misalnya hidung berair, bersin-bersin, minum cetirizinnya. Lalu jangan lupa nasal irigasi. Seharusnya orang-orang yang punya rinitis kronis, mereka sudah paham itu apa nasal irigasi, karena hampir seluruh dokter THT itu menyarankan nasal irigasi. Ya. Terus kalau misalnya insomnia, tadi anosmia dan ageusia itu masih menetap. Betul. Kalau sudah lebih dari 3 pekan anosmia ageusia itu menetap ini maksudnya adalah tidak ada kemajuan. Nah, jadi tolong ini misalnya seseorang itu total hilang penciumannya, penghidunya, lalu di hari ke-14 itu mulai ada, tapi tidak semuanya. Kalau Ana sarankan tetap tunggu dan nasal irigasi. Kalau mau pakai yang nasal steroid tersebut atau minum obat-obatan. Itu kalau misalnya anosmia ageusianya. Kalau ageusianya kumur pakai air garam. Bisa pakai larutan pencuci hidung tersebut, atau ambillah garam dapur, ambil seujung sendok teh, terus larutkan dalam 1 cangkir gelas, kumur-kumur dibuang kembali. Nah, kalau nggak tahan asinnya, bisa dibilas pakai air minum biasa. Atau banyak obat kumur yang lain, saya sarankan cari yang bahannya itu misalnya lidah buaya gitu. Jangan cari yang sintetis bahan-bahannya. Nah, kalau untuk insomnia ingat lagi, kalau misalnya punya cemas yang berlebih, seseorang akan insomnia. Karena simpatis itu adalah hormon siaga, hormon fight or flight. Misalnya kita ketakutan, misalnya kita saat ujian, misalnya saat menghadapi ujian atau misalnya ketakutan, itu tuh kita
simpatisnya dominan. Kalau simpatis dominan itu tuh dia siaga. Jadi kita untuk mengantuk kita itu tuh akan terkalahkan. Sementara kita tahu ya kalau mengantuk itu tuh pakainya parasimpatis, rest atau repose. Jadi misalnya bercengkrama dengan teman, tidur, atau misalnya pergi jalan lihat alam, itu parasimpatis. Jadi harus seimbang, antara simpatis dan parasimpatis harus seimbang. Rinitisnya juga harus seimbangkan simpatis sama parasimpatisnya. Mungkin seperti itu, Mas Zubair. Ya. Oh, Masya Allah. Insomnia juga berpengaruh seperti itu ya, Dok ya? Ya, kalau misalnya cemas menyeluruh, orangnya bisa insomnia. Jadi itu, yang simpatisnya terlalu dominan. Jadi terlalu berpikir, terlalu ya saya tidak menutup ini ya, tidak menapis bahwa kekhawatiran itu pasti ada ya. Pasti ada ya, Dok ya? Pasti ada ya. Cuman ya balik lagi kita kendalikan. Memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, kita kendalikan. Betul. Yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan pengobatan, tinggal kita bermohon hasil yang terbaik dari Allah Ta'ala. Siap, Masya Allah. Barakallahu fiik nih, Dok. Ini ada lagi pertanyaan, Dok. Dari HSI ARN 212. Nah, Masya Allah nih, yang baru nih, Dok. Peserta baru 27151 atas nama Muhammad Alvin Ramadan. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Tanggal 9 Agustus kemarin, alhamdulillah saya berhasil donor plasma. Setelah sebelumnya melewati tes terlebih dahulu. Pertanyaannya, kapan saya boleh donor plasma kembali? Karena ada yang bilang 3 bulan, 1 bulan, 2 minggu setelah donor. Mohon pencerahannya, Dokter. Terima kasih. Ini agak keluar dari tema kita, tapi kalau dokter mau menjelaskan, tafadhol. Syukur. Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillah, akhi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah mengganti donor darah antum dengan bentuk kemuliaan dan keberkahan buat antum. Insya Allah, amin. Untuk mulai lagi melakukannya 3 bulan lagi. Kita ikut siklus sel darah merah. Ya, itu 120 hari. Jadi kalau misalnya mau mendonorkan lagi, Anda sarankan tunggu 120 hari lagi. 3 bulan lebih kurang. Oh, taib. 3 bulan ya, Dok ya? Kalau seperti itu ya. Ya. Oh ya, ya. Taib, ini ada satu lagi, Dokter. Ya. Dari ART 182 35076. Namanya Mbak Vika, umurnya 37 tahun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyintas COVID-19, anosmia 9 hari. Alhamdulillah sudah sembuh, tapi sekarang pendengaran terasa berkurang. Sensasinya sama seperti telinga yang kemasukan air, katanya, Dok. Ada sensasinya nih, Dok. Bagaimana cara mengatasinya? Falyatafadhal maskuron, Dok. Oke, bismillah. Alhamdulillah, ukhti. Alhamdulillah, semoga menjadi penggugur dosa saat sakit COVID kemarin, insya Allah. Kalau misalnya tidak pernah punya keluhan telinga, tidak pernah punya keluhan sinusitis, tidak pernah punya keluhan hidung buntu yang hampir dialami setiap pekan, Anda sarankan ke dokter THT. Jadi biar diperiksa apakah memang ada cairan di bagian telinga tengahnya, ya, apakah benar ada cairan atau ada sesuatu yang menghambat saraf yang terjadi. Biasanya kalau misal ditemukan dalam pemeriksaan THT, otoskopi namanya, kalau misal diketemukan normal semua, biasanya kami menyarankan pemeriksaan penunjang, namanya audiometri. Jadi itu pemeriksaan pakai komputer, itu diperiksa pendengarannya. Nanti dari sana insya Allah akan didapati ini penyebabnya apa sebenarnya. Oh, subhanallah. Berarti memang panjang ya, Dok ya, untuk pemeriksaan seperti ini. Nggak bisa hanya kita diagnosa dari apa yang kita rasa ya, Dok ya? Betul. Oh, taib. Ya, untuk peserta Zoom meeting malam ini, kalau ada yang mau bertanya via langsung kepada dokter, bisa resen ya, Mas dan Mbak peserta Zoom. Ya, ini nanti di Zoom-nya bisa raise hand atau bisa ngasih tangan yang mau bertanya langsung, silakan nanti. Ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita jeda nih.
dokter. Sebelum kita juga ada pertanyaan. Dari ART 211 25154, namanya adalah Al-Hidayah Tuddiniyah. Nah, agak panjang namanya. Pertanyaannya, mulai dari bergejala 10 Agustus hingga saat ini 18 Agustus, demam belum turun normal. Turun hanya saat sudah minum paracetamol. Ada batuk-batuk, ada anosmia sudah 7 hari, dok. Ada panik. Nah, cuman sudah coba mengendalikan namun agak sulit. Kira-kira obat apa yang sebaiknya dikonsumsi ya, dok? Juga herbal apa yang sebaiknya dikonsumsi? Karena hingga saat ini masih isoman di rumah. Jazakallahu khairan, Dokter Falyatafadhol, dok, bisa dijawab. Bismillah, qadarullah. Kalau Anda sarankan nanti kalau misalnya soal obat, mungkin Anda perlu tahu dulu apa yang sudah pernah dikonsumsi, ya kan, dari tanggal 10 sekarang tanggal 18 itu apa yang pernah dikonsumsi. Kalau misalnya untuk anasmianya, inti coba nasal irigasi, coba pakai cetirizine. Terus obat-obat yang lainnya kalau misalnya Anda mau kasih, Anda tidak tahu obat yang sudah digunakan, mungkin sebaiknya pakai CS yang biasa kita pakai itu Mazuber. Jadi nanti Anda balas kalau misalnya obat-obatannya apa, nanti sudah dikabari, nanti Anda balas. Mungkin dokter gigi sejawat, dokter gigi Witri Umu Ibrahim mungkin juga bisa untuk memfasilitasinya. Lalu kalau misalnya panik gitu tuh ya Anda gimana ya, berserah diri. Kalau maaf ya, Anda bukan maksud apa menggurui ya, Anda tidak tapi kalau Anda boleh saran, memang ya Anda pernah juga mengalami hal yang dialami oleh yang lain. Anda juga pernah penyintas COVID, Masya Allah. Dan memang itu was-was syaitan ini, subhanallah, memang harus berlindung. Itu yang membuat kita cemas. Lalu betul sekali, dok. Cemas ini berlebihan, ini sangat-sangat berpengaruh sekali, dok ya, buat kita pribadi yang penyintas ini, dok ya. Karena kadang-kadang timbul di pikiran itu kayak, aduh, kayak begini lagi gitu loh, dok. Betul. Dan itu terulang terus dan terimain terus kan. Makanya surah dalam Al-Quran 114 itu tuh. Oh, Masya Allah. Nah, ada anak waktu itu, alhamdulillah Allah memberikan hidayah dengan cara anak waktu itu dapat kajian tentang Allah tidak pernah zolim terhadap makhluknya, dan itu anak ulang-ulang. Jadi mungkin anak sarannya sama Ukti, coba itu. Jadi yang terjadi sekarang ini nih, apapun itu adalah terbaik untuk semua makhluknya, dan akan minta maaf ini ya saya. Betul. Jadi itu pribadi anak sendiri, anak ulang-ulang itu, judul kajiannya Allah tidak pernah zalim. Tidak, ya Allah sudah pokoknya tidak pernah zalim. Kalau tidak salah, anak Ustadz Sofyan Baswedan kalau nggak salah. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, dok. Tapi memang pelajaran berharga dari kemarin, kebetulan Anda juga penyintas ya, dok ya. Iya, penyintas, dan Ana jauh lebih tenang ketika Ana baca zikir pagi petang, dok. Sama membaca Al-Quran, ini buat jauh Ana tenang. Karena qadarullah, Ana di kamar itu berdua ya, dok ya. Qadarullah yang teman sekamar Ana meninggal, itu buat Ana drop, buat Ana panik, buat Ana insomnia sempet, dok, itu nggak tidur semalaman gitu ya. Tapi Ana balik lagi, ya Rob, kalau seandainya engkau cabut nyawaku, maka wafatkan dalam ketaatan dan husnul khotimah. Jika engkau panjangkan umurku dalam ketaatan, itu saja sudah. Zikir pagi pedang tidak dilepas gitu kan, baca Quran tidak dilepas, dan ini faidahnya yang Anda dapati ketika Anda jadi penyintas gitu, dok. Dan hampir dirawat 20 hari di rumah sakit itu kemarin. Subhanallah, kita banyak faidahnya yang kita ambil pada hari ini, dok. Cuman kita kita jeda iklan dulu nih, dok, sedikit, dok, baru nanti kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Baik, dok ya. Baik, insya Allah. Ya. Ya, Masya Allah, di
jeda iklan hari ini nih agak menarik nih, yaitu salah satu program dari HIC Peduli, yaitu adalah tentang program Armalah. Program Armalah adalah salah satu program unggulan HIC Peduli yang bertujuan memberikan bantuan bagi peserta ahwat HIC yang berstatus Armalah atau single parent kita menyebutnya, tergolong duafa dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Program Armalah telah dibuka kembali dari tanggal 15 Agustus 2021 sampai 22 Agustus 2021. Rencana penerima adalah berjumlah 50 armalah yang akan nanti tentunya akan disaring ataupun akan ditetapkan oleh HSI Peduli itu sendiri. Baik, sekian info dan iklan dari program Armalah yang telah dibuka kembali oleh HIC Peduli. Dok, kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Yang kedua nih. Oh iya, untuk Ikhwan dan Akhwat yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan di Zoom-nya ya, di chat-nya, biar nanti kita bacakan atau kita buka audionya. Ini ada pertanyaan lagi dari ART 211 dengan nomor 33135 atas nama Umu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mengalami gangguan pendengaran seperti saat COVID kemarin di bulan Juli, yang rasanya seperti naik pesawat hingga kurang pendengaran. Berangsur hilang setelah sembuh, tapi saya masih kurang mendengar. Perlukah periksa ke dokter THT? Jazakallah khair, dokter. Tafadhol, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saran Ana, kalau bukan sesuatu yang gawat darurat, sebaiknya tidak usah ke rumah sakit. Ya, rumah sakit. Kalau misalnya saudaraku itu tidak merasa terganggu sekali, tidak sampai, karena kalau sakit telinga itu sampai mengganggu tidur, berpengaruh yang lain-lain ya. Nah itu juga seperti yang Mas Zubair bilang itu tuh kan ada di zikir pagi sore, Allahumma afini fi sam'i fi basori gitu ya. Nah itu kalau misalnya kenapa telinga ini kalau misal terganggu itu bisa mengganggu tidur, bisa mengganggu konsentrasi. Tapi kalau misal tidak terlalu mengganggu untuk saudaraku, disarankan nanti saja. Tapi kalau misal terlalu mengganggu dan itu mengganggu tidur, mengganggu aktivitas sehari-hari, Ana sarankan diperiksa. Seperti itu, Mas Zubair. Oh, Masya Allah, taib. Jadi memang kita juga nggak perlu harus paranoid langsung ke rumah sakit ya, Dok ya. Tapi betul, kita kenali dulu gejalanya ya, Dok ya. Betul. Bahkan kami di Perhimpunan Dokter se-Indonesia sudah ada rekomendasi bahwa anjuran-anjuran buat pasien-pasien yang kegawatan darurat yang datang ke rumah sakit di masa pandemi ini. Kalau misalnya itu tidak terganggu sekali, tidak mengganggu kegiatan hari-hari, tidak mengganggu kualitas hidup dari seorang yang mengeluhkan, sebaiknya memang tidak usah. Kira-kira ada atau pengobatan secara yang kita bisa lakukan di rumah nggak, Dok? Untuk masalah telinga ini? Betul, untuk mengurangi atau cukup apa gitu, Dok? Ada. Yang pertama, kalau lihat dari seperti ini, kalau misalnya memang punya riwayat rinitis, coba pakai cetirizine dulu. Kalau misalnya dihidungi dengan masalah hidung buntu, ada beberapa obat-obatan, tapi obatannya seperti Anda nggak bisa dibeli bebas ya. Contohnya ada Rinos misalnya, itu mungkin bisa dikonsumsi dulu sementara. Oh, Rinos ya, Dok ya? Iya, betul. Oh, siap. Di antaranya, cuman kan itu harus butuh resep dokter. Betul, resep dokter, betul. Ya.
Iya, iya. Atau mungkin kunjungin puskesmas terdekat mungkin untuk bisa diperiksa ya, kalau misalnya di puskesmas dengan dokternya terus minta anamnesa dari dokternya mungkin bisa juga membantu. Oh, Masya Allah. Taib. Ya, begitu ya jawaban dari dokter atas pertanyaan dari Muhammad. Ini lagi nih dok, dari ARN 212. Masya Allah, banyak yang angkatan baru-baru nih dok nih, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nomor ARN 212, nomornya 11 sekian, atas nama Danda Ahmad Subairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, dokter, ibu Ana sakit kurang lebih sebulanan. Beliau enggan ke rumah sakit. Setelah periksa katanya beliau sakit vertigo. Kemudian beliau diinfus karena tambah parah penyakit beliau. Setelah mendingan, kemudian beliau periksa ke dokter lain. Dikarenakan ada gejala sesak, pusing, serta mah, dan katanya sakit tipes berat, kata dokternya. Dan mah. Dan dokter tersebut bilang bahwa sakit tipes berat dan mah, begitupun dengan Ana yang merasakan gejala tersebut sampai sekarang. Ya, sulit bernapas, batuk, sulit tidur, jantung agak berdetak, hidung kayak tersumbat, dan telinga ada cairan yang keluar. Saat ini hanya disarankan minum obat lambung. Setelah konsultasi 3 kali ke dokter tersebut, Afan belum tes PCR. Jazakumullahu khairan. Tafadhol dokter. Ini gejala-gejala mengarah ke sana, tapi kok seperti ini gini, dok? Tafadhol dok. Baik. Bismillah. Terima kasih Mas. Anda sarankan kita swab antigen dulu ya, kalau misalnya dengan keluhan yang seperti ini. Cuman kalau misalnya memang tidak ada demam, bisa disingkirkan kontaknya ya, mungkin diteruskan obat lambungnya. Cuman kalau dari saran dari Ana, coba di swab antigen dulu. Terus kalau misalnya untuk obat-obatan, ketahuilah saudara-saudari muslim, kalau misalnya simpatis itu terlalu dominan, itu akan berefek buruk terhadap tubuh kita, apapun itu. Jangankan hanya untuk masalah tenggorokan, untuk masalah gula darah pun dengan simpatis yang terlalu tinggi, itu gula darah akan bisa naik. Itu pemicunya dari simpatis. Jadi orang cemas menyeluruh, orang yang kurang istirahat, insomnia kayak gitu. Karena tubuh kita itu jangan disamakan bahwa saya begadang, nanti saya ganti dengan tidur di siang hari. Itu nggak bisa. Karena ada di tubuh kita itu adalah hormon-hormon yang bekerja di saat malam, nokturnal namanya. Atau misalnya bekerja di siang hari. Itu ada hormon itu, yang hormon itu tuh nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik, oh kerjanya siang aja, oh kerjanya malam, nggak bisa. Jadi kalau misalnya untuk keluhan yang kayak gini nih, kalau misalnya udah diobatin dengan lansoprazol, tidak membaik, misalnya tadi udah dikatakan bahwa jantungnya berdebar-debar, coba cek tensi dulu. Apakah benar itu hipertensi? Kalau misalnya bukan hipertensi, kalau saran kalau dari analisa anak, itu biasanya itu dari asam lambung yang naik sampai ke belakang tenggorokan. Kenapa bisa jantung debar-debar? Karena pH asam lambung itu asam sekali. Itu akan terjadi iritatif, yang akan menyebabkan rasa nyesek di bagian ulu hati, dan itu bikin seolah-olah terkena serangan jantung, padahal enggak. Seperti itu, Mas. Itu yang bikin panik seseorang. Ya, panik yang menimbulkan kejadian tersebut. Dan panik juga bisa buat asam lambung itu naik gitu ya, panik ya, berlebih gitu dok ya. Betul. Makanya gejala-gejala itu timbul pun juga berbarengan ya dok ya. Ya. Subhanallah. Masya Allah ya. Jadi agak belajar juga. Jadi oh nih gejalanya ini. Jadi kita juga belajar nggak supaya panik, supaya ngelihat dulu nih gejalanya seperti ini berarti bukan ini gitu ya dok ya. Ya. Dalam grup kita kan juga ada teman-teman sejawat, senior saya yang dokter penyakit dalam, terus dokter kejiwaan. Beliau Masya Allah Pak, sudah paham soal itu. Khatam sekali soal itu. Masya Allah. Jadi kalau kami di THT itu dapatnya, ya di kisaran THT. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan dalam tubuh tuh, Masya Allah beliau-beliau yang tergabung dalam AHSI Peduli ini ya, ada dokter penyakit dalam, dokter spesialis kejiwaan, mereka sangat tahu ilmu tersebut. Masya Allah. Ya ini himbauan juga untuk yang akan bertanya.
Untuk format pertanyaan itu jangan lupa disertakan nama dulu, lalu NIP yang terdaftar di HSI, terus usianya, dan lanjut pertanyaannya. Nah, ini format yang kita sediakan apabila ingin bertanya ya. Jadi kita sesuaikan juga dengan temanya pada hari ini, yaitu COVID-19 berhubungan dengan THT. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi, dokter, dari HSI ARN, nah, peserta Ikhwan nih, ARN 211-13056 atas nama Mas Adhan Ramadan. Pertanyaannya, ini ada usianya nih. Pertanyaan, Dok, qadarullah ana positif COVID sejak 30 Juli 2021. Hingga hari ini ana masih isoman. Setelah 14 hari isoman, hasil PCR ana masih rendah, 25 dan 28. Di hari ke-14, alhamdulillah penciuman ana perlahan kembali. Tetapi hari ke-21, penciuman kembali samar atau berkurang dan sempat keluar dahak disertai darah saat batuk dan buang ingus. Mohon saran dari dokter, apakah ana perlu periksakan ke dokter atau ke rumah sakit? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Falyatafadhal masykura, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu yang kita ketahui bahwa kalau misalnya sakit-sakit COVID ini adalah sakit yang menyerang pernafasan ya. Betul. Tempat dorman atau tempat virus itu tuh adalah di bagian paru-paru. Yang pertama, akhi harus ketahui dulu apakah akhi sesak nggak, terus saturasinya menurun atau enggak. Kalau misalnya sudah lewat sampai sekarang, terus ini masih isoman dengan tadi sudah dilakukan PCR dengan CT value-nya 2528. Kalau sekarang sudah tidak ada keluhan, kalau dari anak ya dengan bentuk seperti ini, insya Allah sudah boleh aktivitas secara normal kembali dan jalankan prokes dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Untuk keluhan yang sekarang ini, anak perlu tahu dulu, untuk nyingsring, membuang ingus dari hidung, itu tidak boleh terlalu kuat. Karena itu akan ada tekanan pada mata, tekanan pada telinga. Itu satu. Yang kedua, batuk berdahak, batuk yang keluar darah. Itu batuk yang dipaksakan. Kita nanya ya sama, dia berasa dahaknya lengket di belakang tenggorokan. Lalu dipaksa-paksa dikeluarkan sampai dicolok-colok pakai tangan. Itu akan menyebabkan pembuluh kapiler yang di belakang tenggorokan itu tuh luka, dan itu akan menimbulkan darah. Nah, itu harus jadi perhatian juga. Lalu kalau misalnya hidung yang buntu, atau sekarang anosmia lagi, coba nasal wash dulu, coba minum vitamin-vitamin dulu, coba baikin itu dulu. Terus ada dahak yang di belakang, kumur-kumur pakai air garam tadi, coba dulu. Gitu ya. Tapi pada dasarnya, insya Allah sudah boleh beraktivitas normal. Ini udah terlalu lama ya, 30 Juli, sekarang udah 18 Agustus. Kalau misalnya keluhannya sudah makin membaik dan keluhannya hanya yang disebutkan tadi, Anda rasa insya Allah ini udah sehat. Oh gitu ya. Mungkin ya, yang beliau rasakan ini apa karena itu tadi yang dokter sebutkan kali ya? Bisa, Mas Zubair, bisa orang karena cemas tadi, asam lambungnya sampai ke belakang tenggorokan, mereka berasa dahaknya nempel belakang tenggorokan, terus merasa dipaksa dibatukkan mengeluarkan dahak. Gitu. Nah itu akan terjadi bisa ruptur pecah pembuluh kapiler tenggorokannya, atau ada juga orang yang memasukkan tangannya mencoba untuk meraba gitu, itu tidak boleh. Gitu. Iya, karena saking ngerasanya, mungkin karena agak-agak merasakan efek-efek dari COVID-nya kali ya, Dok ya. Jadi kayak mau dikeluarin tapi nggak bisa gitu ya, Dok ya. Akhirnya dipaksa seperti itu, jadi melukai tenggorokannya dan sebagainya macamnya gitu ya, Dok ya. Rasa yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang dengan LPR ini, yang gejala yang paling dominan adalah rasa sensasi mengganjal di belakang tenggorokan, Mas. Atau biasanya kita sebut namanya globus pharyngeus. Jadi sensasi benda asing. Seseorang itu akan datang mengatakan bahwa kayak ada daging tumbuh di belakang tenggorokan saya. Kayak seperti ada bakso, Dok, yang ganjal di belakang tenggorokan saya.
Ketahuilah saudara-saudari muslimku yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insya Allah, amin. Kalau misalnya ada daging yang tumbuh atau ada sesuatu yang mengganjal di belakang tenggorokannya, kita nggak bisa makan normal. Betul. Makanan kita harus bentuknya cair. Bahkan kalau misalnya ada di saluran makan yang daging tumbuh, itu tuh kalau misalnya air akan keluar lagi. Iya. Ya, ketahuilah di depan ini adalah saluran nafas. Ini bentuknya rigid. Bentuk rigid itu seperti pipa disusun oleh tulang rawa. Sementara bagian belakangan kita saluran makan atau biasa sebut orang esofagus itu seperti balon. Kalau nggak ditiup nggak kembang. Jadi maksudnya kalau masuk makanan dia akan kembang. Iya. Jadi bukan rigid seperti saluran nafas yang di depan yang kita tepat jakun ini kan seperti saluran pipa. Kalau misalnya di saluran makan ada yang rasanya mengganjal, dia itu tuh seperti balon yang tidak ditiup. Jadi bentuk salurannya. Saat ada makanan baru dia membesar, terus mendorong ke bawah. Jadi kayak peristaltik namanya. Jadi dorong ke bawah, masya Allah, dorong ke bawah. Jadi sudah seperti itu diatur. Jadi kalau misalnya teman-teman itu merasa ada yang mengganjal di belakang tenggorokan dan itu terus diwas-wasin oleh COVID-nya, sesak nafasnya, ditambah ada seton rajimnya, itu makin panik, makin nggak bisa tidur, makin makin macam-macam lah. Ya. Betul banget itu, Dok. Aduh, masya Allah. Iya. Itu kadang-kadang timbulnya secara nggak sengaja, Dok. Betul. Apalagi kalau ada orang lewat samping kita mau sholat atau gimana gitu ya, batuk aja. Itu tiba-tiba tuh, Dok, refleks, kok gatal ya? Kok rasa batuk ya gitu. Itu mengganggu sekali itu, Dok. Iya, benar. Itu mengganggu sekali, Dok. Dan buat kita itu tadi lagi kok jadi takut lagi, parno lagi karena kita sudah mengalami hal itu gitu ya, Dok ya. Betul. Kira-kira ada obat-obatan yang bisa kita dapati di rumah yang bisa kita setidaknya meringankan yang tadi dokter bilang kayak ada benjolan gitu ya, kayak ada gatal-gatal. Kira-kira ada nggak obat-obatan yang simpel yang kita bisa konsumsi sebelum kita ke dokter gitu, Dok? Bismillah, Mas Zubair, Ana tidak lepas juga Ana akan makhluk yang lemah sama dengan teman-teman Ana yang lain, Mas Zubair. Ana juga manusia. Ana pernah mengalami itu pribadi, Mas Zubair. Pernah, Mas. Iya, betul. Bukan soal COVID aja, kemarin juga ada memikirkan sesuatu, jadi timbul asam lambung naik sampai ke belakang. Ana berasa benar-benar seperti ada sesuatu di belakang tenggorokan Ana, bentuknya seperti bola gitu di belakang tenggorokan Ana. Terus ya balik lagi, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menenangkan kita ya kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, contohnya ada zikir pagi, zikir sore, itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, la yudurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai. Lalu kalau obat-obatan sebagai ikhtiar anak-anak, Bismillah, anak pakai PPI, nama obatnya Lansoprazol. Lansoprazol. Tapi itu beneran, Mas Zubair, teman-teman sekalian, kalau misalnya sudah kita konsumsi Lansoprazol, kita terapkan itu yang tadi Ana bilang 3J tersebut. Ada perhatian lagi, satu lagi, makanya juga Rasulullah menganjurkan kalau habis makan tuh nggak boleh tidur ya. Harus Rasulullah tuh kan jalan ya seputaran rumahnya. Masya Allah. Nah, betul, Dok. Nah, anjuran dari orang yang punya sakit lambung bahkan sampai belakang tenggorokan itu, dia tidak boleh langsung tidur. Tidurnya 2-3 jam setelah selesai makan dan tidurnya bantalnya ditinggikan. Kalau bisa miring ke salah satu sisi. Dan kita sebagai Muslim, kita ikutin sunnah Rasul kita miring ke sebelah kanan. Betul. Masya Allah. Nah, jadi selain kita tenang ya, relax. Bahasa yang sekarang anak muda nih ya, tenang, relax, santai aja ya. Bahasa kita dalam syariat kan kita ikhlas, kita redo akan ini semua, lalu kita ikhtiar minum obat-obatan, lalu kita ikhtiar juga dengan cara atur habit yang tadi, Mas Zubair, dengan 3J tadi, jumlah jadwal jenis ya, jumlah jadwal jenis. Masya Allah. Masya Allah, barakallah fikum, Masya Allah. Ini sebelum ini yaitu tadi, Masya Allah, dokter ya memang 3J tadi itu penting sekali buat kita yang terapi pemulihan ya, Dok ya. Dan juga ya Masya Allah, dokter nggak hanya memberitahu bagaimana penanganan secara medis, tapi juga
dokter, Masya Allah nih, Ana Masya Allah, baru Masya bertemu Allah. nih, baru bertemu. Masya Tenang, Allah. tenang dok. Jadi kita bukan pasien yang ketika dalam keadaan seperti ini bukan ditakut-takuti, tapi memang lebih dibutuhkan ketenangan untuk kita pasien yang bertanya sama dokter gitu ya dok ya. Nah, ini langka nih dok, Masya Allah. Ini ketemu lagi. Masya Allah. Kalau pertemuan kedua nih dok. Dari itu, Mas. Iya, Masya Allah. Masya Allah, barakallah fik nih dok nih. Barakallah. Jadi kita terus terang tenangnya di sini karena kita tidak ditakut-takuti yang misalnya, wah Pak kalau nggak begini gitu ya. Tapi kita diberikan, oh ini solusinya Pak, ini solusinya, itu jauh lebih tenang buat kita pasien. Oh iya gitu dok ya. Ini kan ya mungkin karena dokter juga di bidangnya ya. Jadi kalau buat Ana sih, Ana cukup tenang lah dengar jawaban dari dokter nih dok. Ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin nanti juga buat peserta yang lain ya. Jadi tadi sedikit diulas bahwasanya yang pertama harus kita lakukan adalah bahwasanya ikhlaskan dan bersabar atas ujian yang telah Allah berikan gitu ya. Juga tentunya tidak lupa kita sering membaca Al-Quran, membaca zikir pagi petang yang memang diberikan, sunnah ini diberikan oleh Rasulullah langsung gitu ya dok ya. Dan juga ikhtiar dengan obat-obatan yang memang kita juga harus kenali gejala-gejalanya dulu. Baru kita minum obat yang disarankan oleh dokter gitu ya dok ya. Dan juga lupa nih 3J yang tadi dokter jelaskan itu. Ya. Terus kita ingat nih. Betul. Ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Ikhwan nih. ARN 192 dengan nomor 16019 atas nama Mas Yusuf Sofian. Pertanyaannya, dok, qadarullah Ana positif COVID pada awal Juni. Ana punya riwayat rinitis alergi dan pernah mendapatkan suntikan untuk alergi di dokter THT dan terhenti pada tahun 2020 awal. Setelah negatif COVID, mengapa ya dok keluhannya sekarang seperti sebelum mendapat suntikan imunisasi alergi? Bila terpapar alergen bersin-bersin, meler, batuk-batuk sampai bunyi kayak apa nih? Kayak ngik-ngik gitu kali ya. Oh, ya. Apa yang Ana harus lakukan, dok? Apakah itu akibat COVID atau alerginya kambuh lagi ya, dok? Tafadhol masykurah, dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan ya? Iya, betul Ikhwan. Kalau yang pakai suntikan-suntikan itu tuh biasanya beberapa dokter THT ya, diantaranya guru-guru Ana ada di Bandung itu memakai suntikan untuk alergi tersebut, disebut dengan terapi imunoterapi. Itu ada Prof. Iwin dan Prof. Teti, ada guru-guru saya yang lain juga. Ana butuh informasi lagi apakah suntikannya sudah selesai. Jadi imunoterapinya tuh sudah selesai atau belum. Kalau misal belum selesai imunoterapinya, ya keluhan rinitis alerginya akan ada lagi. Nah, walaupun imunoterapinya tetap sudah selesai, nanti juga akan bisa berpotensi ada lagi keluhan-keluhan tentang alerginya. Lalu kalau misalnya akhi mengatakan ada bunyi ngik-ngik, coba diperiksakan apakah akhi punya asma. Asma itu berkaitan sama saluran nafas yang sampai ke paru-paru. Kalau misalnya disertai asma dan alergi, sebaiknya bukan hanya ke dokter THT, juga harus ke dokter paru-paru. Ya. Untuk sementara yang bisa akhi kerjakan, Ana sih saran akhi nasal wash, terus konsumsi obat namanya cetirizine. Cuman cetirizine tidak boleh dipakai dalam waktu lama. Kalau misalnya mau pakai dalam waktu lama, tetap harus konsultan dulu ke dokter THT. Lalu juga akhi harus perhatikan bahwa balik lagi ya, Masya Allah apa yang diajarkan oleh Rasul kita, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi maksudnya gini, aplikasinya ke kamar tidurnya, akhi. Coba perhatikan tidak boleh ada buku yang menumpuk, tidak boleh ada yang berbuludru-buludru di dalam kamar tidur ya. Ini yang paling penting, karena 24 jam waktu kita sehari, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di kamar tidur. Lalu tidak ada baju yang menggantung. Pokoknya di kamar tidur tuh barang seminimal mungkin. Kalau misalnya ada sumber-sumber alergen, misalnya kapuk, nah itu tuh sebaiknya ganti dengan latex untuk misalnya tempat tidurnya ya. Kalau misalnya punya kolong tempat tidur harus dibersihkan tiap hari. Kalau misalnya punya kipas harus tiap hari juga dibersihkan. Kalau punya AC harus berkala dibersihkan. Dan
disarankan tidak memelihara binatang peliharaan yang berbulu. Nah, misalnya kucing ya, atau mungkin ada yang punya burung gitu ya, atau ayam gitu, misal mungkin pelihara kayak gitu. Itu sebaiknya dihindari. Paling seperti itu Mas Zubir. Masya Allah, taib. Dok, satu lagi boleh dok? Insya Allah. Dok, ini agak ada pertanyaan satu lagi nih dok nih. Dari ART ya dok, dari Umahat nih. Dengan NIP, dengan nama Mbak Mega, NIP-nya ART 212094090. Masya Allah, udah digitnya udah 6 nih. Usia 22 tahun. Pertanyaan, Bismillah, dok, 3 minggu yang lalu saya positif COVID. Setelah 2 minggu virusnya itu sudah melemah. Tapi kondisi hidung dan tenggorokan saya masih berlendir. Apakah kondisi ini sudah aman untuk berinteraksi dengan keluarga tanpa jaga jarak? Falyatafadhal masykur, dokter. Bismillah. Kalau misalnya hanya seperti itu keluhannya, insya Allah. Lah basa. Turun insya Allah. Silakan beraktivitas. Sudah 3 pekan soalnya ya. Sudah 3 pekan cuma soal hidung dan tenggorokannya. Balik lagi soal hidung dan tenggorokannya ini dalam tema sekali ini ya. Coba nasal wash dulu. Ukti, nasal wash kerjakan, nanti banyak referensinya bisa dicari di link-link media sosial untuk nasal wash. Terus kalau misalnya ada terkait dengan hidung beringus seperti itu yang warnanya bening, itu bisa memakai cetirizine. Lalu untuk masalah tenggorokannya itu coba diperhatikan lagi, apakah ini tidak cemas yang menyerudul? Yang tahu diri sendiri. Yang evaluasi adalah diri sendiri. Kalau misalnya cemas yang yang terlalu berlebihan gitu ya, dan sampai naik ke belakang tenggorokan itu, ya balik lagi Anda tadi sarankan coba konsumsi obat lambung, contohnya lansoprazol, dan melakukan kumur-kumur. Kalau misalnya pertanyaan untuk beraktivitas, silakan, insya Allah, dan gunakan protokol kesehatan new normal. Seperti itu. Siap, Toib. Masya Allah. Dokter boleh izin satu lagi nggak nih? Insya Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Ini nih dok, ada pertanyaan lagi. Satu, nama saya Yeni. NIP HSI-nya adalah ART 191-49043. Masya Allah, beliau umurnya 50 tahun nih dok. Masya Allah. Beliau perempuan, domisili di Surabaya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah, Afwan, ini pertanyaan sebenarnya untuk anak saya dok. Jadi anak saya perempuan, 15 tahun usianya, memiliki riwayat alergi dari kecil. Jadi kalau sudah batuk, terus sesak. Kemudian di nebul, alhamdulillah akhir-akhir ini jarang sekali kumat. Nah, kalau saat ini mau vaksin dengan kondisi seperti itu, boleh tidak ya dok? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Falyatafadhal masykur, dokter. Baik. Bismillah, insya Allah, masya Allah. Silakan nanti di tempat vaksin itu ada vaksinator lagi yang akan dilakukan evaluasi. Pada dasarnya, kalau misalnya asma dan alergi yang terkendali, insya Allah tidak masalah dilakukan vaksin. Jadi ada sebaiknya informasikan kepada vaksinatornya, ke tempat vaksinatornya, ke fasilitas kesehatan dengan riwayat-riwayat yang disebutkan tadi. Nanti akan dilakukan evaluasi. Nah, kalau perlu, misalnya bisa dikonsulkan dulu ke dokter THT atau ke dokter spesialis paru untuk meminta persetujuan untuk dilakukan vaksinasi. Tapi pada dasarnya, kalau misalnya terkendali, asmanya asma yang ringan, terus riwayat rinitis alerginya terkendali, insya Allah tidak masalah dilakukan vaksinasi. Taib. Dok, satu lagi boleh nggak dok? Berhubungan dengan THT nih dok. Masya Allah. Masya Allah. Ini agak berkaitan nih dok. Masya Allah nih temanya menarik dan memang efeknya yang ditimbulkan memang besar ya dok ya. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi banyak sekali yang memang dikeluhkan di bagian ini ya dok ya. Ini tidak berkaitan dengan COVID, tapi terkait THT dok. Izin bertanya, yaitu ARN 152, Masya Allah, angkatan tua nih dok. ARN 152-0831 atas nama Abu Ataya. Beliau berumur 42 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter,
Semoga dokter dan keluarga selalu dijaga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk kondisi pandemi ini, apakah disarankan untuk operasi amandel? Untuk amandel pada anak-anak, apakah bisa sembuh mengikuti umurnya? Saat ini umur anak beliau adalah 12 tahun. Kondisi kalau malam tidur suka mendengkur. Falyatafadhol masykur, dokter. Masya Allah, bismillah. Semoga akhi dan keluarga juga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Insya Allah, amin. Untuk operasi amandel, untuk saat sekarang ini, di kondisi pandemi, ini saran Ana ya, kalau sudah OSA, silakan. Karena kalau udah OSA, kita kasihan sama anaknya. Apa itu OSA? Obstructive sleep apnea. Apa itu? Henti nafas yang terjadi 10 detik saat fase tidur. Contoh ya, misalnya, pasti orang tua dia hafal. Anaknya kan tidur lebih cepat. Misalnya tidur, tiba-tiba, jadi diam, habis itu ngambil nafasnya agak nafas, terus berhenti nafas diam. Terus ngambil nafas lagi, lebih kurang 10 detik. Ada yang lebih parah, anaknya sampai kebangun. Kebangun seperti tidak sadar, nanti pindah posisi tidur lagi. Oh gitu. Nah, kalau sudah terjadi OSA itu, kalau saran anak, silakan lakukan operasi. Tapi kalau misalnya hanya snoring, tetap juga harus ada dilakukan oleh orang tuanya. Caranya apa? Miringkan, balik lagi. Kalau mau ikutin sunnah Rasul Nabi kita, miringkan ke kanan. Siap. Masya Allah. Tidurnya tidak boleh terlentang, bantalnya harus ditinggikan. Gitu ya. Ya, jadi dimiringkan. Jadi setiap orang tuanya tahu, anaknya ngorok, miringkan. Ya. Kalau misalnya amandel itu tuh kalau sudah kronis ya, sudah ada bentukan kronis itu tuh akan sangat sulit untuk mengecil ya, kecuali Allah izinkan, masya Allah. Tapi yang udah kalau misalnya sudah terlalu besar bentuk kronis ya, ada gambaran bentuk kronisnya itu, Mas Zubair, itu akan balik ke normal lagi, sepertinya tidak mungkin, sepertinya. Wallahu a'lam. Harus dilakukan operasi tuh. Betul, harus dilakukan operasi. Tapi ingat, OSA itu tuh yang harus diiniin. Balik juga, Mas Zubair, orang dewasa juga bisa snoring. Bisa sarankan juga ya? Sarankan memang tidur miring. Sarankan memang tidur miring. Kalau misal kelihatan sama istrinya, miringkan badan suaminya, atau istrinya yang mendengkur snoring, miringkan. Karena itu berkaitan sama pasokan oksigen. Taib. Ya, itu oksigen ke otak. Apalagi kalau anak-anak tuh masa pertumbuhan, kalau misalnya punya keluhan OSA, kita kasihan. Ya. Karena produktivitas belajarnya terganggu. Menurun ya, Dok ya? Menurun ya. Terganggu. Apalagi kalau udah lomba dengkur ya, Dok ya, itu mengganggu sekali itu, Dok. Janganlah. Kadang-kadang kalau kita sudah bangunin, ntar tidak, mungkin sekitar 5 menit itu diam, Dok. Ntar lanjut lagi seperti itu gitu ya. Itu memang harus kita bangunin, kita suruh tidur miring ya, Dok ya. Itu banyak sekali teman tuh kayak begitu tuh, Dok. Kalau Ana saran sih, kalau misalnya dengan saudaranya, mahromnya ya, maksudnya bukan, nggak usah dibangunkan, miringkan aja ya, kasihan. Itu dia lagi menikmati istirahat. Saran Ana dimiringkan aja. Gitu ya. Terkadang ini juga, Mas, misalnya anak-anak gitu kan ya, bisa juga mendengkur tidur walaupun dia tidak amandel, tidak segala macam. Itu berkaitan sama posisi. Kita harus lihat posisi tidurnya. Kalau anak-anak Mbak Sumber ini perlu perhatian juga buat saudara-saudari muslim anak. Jadi kalau misalnya anak tuh lagi tidur, itu bisa ngorok, bisa snoring. Nah, jadi Masya Allah. Jadi kita perhatikan, nggak boleh snoring itu tuh, nggak boleh sebenarnya. Jadi itu kan itu udara seperti Anda bilang tadi, ini kan rigid. Lewat tuh ya harus benar-benar plong, seperti hanya bunyi udara. Kalau itu tuh sebutannya kalau dikit itu flutter. Jadi bagian-bagian yang bentuknya tidak ada tulang yang mukosa itu kalau kena tahanan udara dia jadinya bergema gitu, flutter. Nah, itu yang menimbulkan bunyi ngorok, snoring, dengkur itu tuh. Oh, subhanallah. Nah, dari hal itu pun juga bisa lumayan ini ya, Dok ya. Lumayan
Ya kadang-kadang sih kebetulan sih anak enggak, cuman kadang-kadang kalau kita perhatikan tidurnya itu yang kedua dok malah justru begitu kita bangunin dia pindah lagi gitu. Secara nggak sadar bangun refleks terus tidur lagi. Saya tadi malam itu kejadian sama anak saya yang paling kecil dok. Saya pikir, waduh, saya udah takut aja, saya udah mau rukiah aja gitu ya. Tiba-tiba berdiri tidur lagi gitu kan. Sempat ada awalnya ngorok sih tidur lagi tuh. Saya pikir, wah ini kenapa nih? Udah biarin aja kata istri kan. Oh yaudah tidur lagi rupanya. Tapi masya Allah, barakallah Masya fiik Allah. nih. Dokter, Taufik, dari bahasan ini pun juga kita banyak belajar, kita banyak mengambil faidah bahwasanya kita tidak harus khawatir berlebihan, tidak harus kalau istilah anak mudanya ini parno berlebihan ya dok ya. Tapi kita kenali gejala dulu, kenali sifat-sifat dari apa yang kita gejalakan gitu ya dok ya, dan tidak juga mudah panik untuk ke rumah sakit gitu ya dok ya. Betul. Nah ini masya Allah nih pelajaran penting, pelajaran berharga Masya yang Allah, kita Masya pencintas dari THT ini kita juga tahu efek-efek apa saja ya dok ya. Ini sebelum kita tutup perjumpaan kita yang sangat, semoga Allah memberkahi malam ini dok. Amin, Semoga Allah turunkan keberkahan, kita bisa dapat pelajaran berharga Amin, dari dokter khususnya tentang konsultasi COVID HSI Peduli ini yang berhubungan dengan THT. Sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam ini, Faliyatafadol Masyukuro dokter untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan malam hari ini. Faliyatafadol Masyukuro dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas. Ana memohon ampunan kepada Allah Ta'ala kalau ada silap kata Ana yang Ana sampaikan malam ini yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya bagi semua saudara-saudari muslim Ana yang mendengarkan atau yang hadir hari ini. Lalu kalau misalnya itu buruk menurut teman-teman sekalian, buang jauh-jauh, dan kalau misalnya itu baik silahkan dipakai, dan kalau bisa di-sharingkan lagi kepada sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita lagi yang kita sayangi dan kita cintai. Lalu Ana berdoa kepada yang sedang sakit, semoga Allah angkat segera penyakitnya dan menjadi penggugur dosa insya Allah. Dan bagi teman-teman yang sehat atau penyintas COVID, semoga Allah terus lindungi kita, Allah Ta'ala selalu lindungi kita, dan kita semua selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, insya Allah, amin. Tetap jalankan protokol kesehatan, pakai masker, hindari berkumpul, cuci tangan, jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat hikmahnya atas musibah ini. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Narasumber malam hari ini yaitu Dr. Roni Zanuardi SPTH TKL atas ilmu dan kiat-kiat apa saja yang sesuai judul malam hari ini, yaitu mengatasi keluhan penyakit THT sebagai gejala COVID. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk teman-teman atau sahabat-sahabat HSI Peduli yang telah bergabung pada malam hari ini. Tidak terasa sudah 60 menit kita bersama-sama di pertemuan hari ini, yaitu program konsultasi online COVID-19 HSI malam ini dengan tema mengatasi keluhan penyakit THT sebagai gejala COVID-19. Jangan lupa sahabat selalu menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, dan tidak lupa istirahat yang cukup dan berolahraga dengan teratur. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Sabtu pagi pada pukul 8.08.00 waktu Indonesia bagian Barat dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI Peduli. Kritik dan saran sahabat dapat layangkan ke http://dokter.hsi.id/2. Baik para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Saatnya saya, Zubair Abu Haula,
Dan seluruh tim Dokter HIS Peduli yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Dr. Roni. Wa iyyakum. Kita pamit. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.